Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pada pagi hari ini? Harapan dan doa saya bahwa kita semua sudah bangun dengan sehat, sukacita dan damai sejahtera untuk menjalani hari ini dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi edisi 14 Oktober 2022. Bacaan kita pagi ini dari 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 9 demikian. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek yang menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur dan di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing, domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan-renungan yang lalu banyak menyoroti kelemahan kepemimpinan Raja Saul. Namun Alkitab pun juga dengan jujur mengungkapkan bagian positif kepemimpinannya, yaitu keberhasilannya mengalahkan raja-raja Moab, Amon, Edom, Filistin, dan Amalek yang kita baca pada pagi ini. Mengapa kisah sukses itu dipaparkan setelah ketidaksetiaannya, bahkan setelah ditolak oleh Tuhan? Saudara, seringkali Israel dikalahkan bangsa-bangsa itu, tetapi tatkala kepemimpinan Saul mereka dapat mengalahkannya. Tetapi kini Saul berhasil lagi memperhatikan kepentingan Israel. Meskipun dirinya sendiri sudah ditolak dari tahta, keberhasilan Saul ini yang diakui oleh umat Israel. Kita pun belajar menghargai para pelayan gereja sebagai orang-orang yang diurapi Allah. Meski mereka memiliki kelemahan, tapi Tuhan yang sudah memilih. Dan setiap orang pun demikian, bahwa setiap orang memiliki hal-hal positif dalam dirinya maupun negatif dalam diri mereka masing-masing. Saudara, tapi dalam konteks ini penulis hendak berbicara bahwa bagi Saul pribadi sebagai seorang yang dipilih Tuhan, perintah Tuhan pada dasarnya menuntut orang termasuk saya dan saudara yang mendengarkan renungan pada pagi ini untuk mengutamakan Tuhan melampaui apapun termasuk pertimbangan-pertimbangan manusiawi. Dalam teks yang kita baca pada pagi ini, perintah Tuhan untuk menumpas Amalek kedengarannya tidak manusiawi dan menimbulkan banyak pertanyaan. Namun ada alasan di balik dari semua perintah Tuhan ini, bahwa suku Amalek atau keturunan Amalek, mereka yang menjadi musuh pertama atau suku pertama yang menentang Allah dan bangsa Israel di padang gurun. Mereka melambangkan kuasa kejahatan dan perlawanan terhadap Allah, umatnya dan kebenarannya. Tanggung jawab Saul sekarang adalah memusnahkan bangsa Amalek dan cara hidup mereka yang jahat agar jangan mempengaruhi umat Tuhan. Di bawah kedok semangat religius, Saul menolak untuk sepenuhnya menuruti perintah Allah mengenai bangsa Amalek, sehingga kemudian ia ditolak sebagai raja oleh Allah sendiri. Alasan Saul tidak mentaati perintah itu bukanlah pertimbangan kemanusiaan, melainkan manipulasi perintah Tuhan untuk memenuhi ketamakan dan kecongkakan sendiri. Tuhan menyampaikan agar semua ditumpas, tetapi Raja Amalek Agag dibawa, ditawan dan diselamatkan
oleh Saul sebagai simbol kemenangannya. Saul juga menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, juga anak-anak domba dan segala yang berharga. Dikatakan bahwa Saul tidak mau menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang mereka tumpas. Saudara sekalian, wajarlah bila Tuhan menyesal telah memilih Saul. Orang yang sedemikian dipercaya untuk mengemban tugas ilahi ternyata hanya memikirkan kemakmuran sendiri dan ingin dikenal sebagai raja yang hebat. Alasan harta, saudara sekalian, dan alasan kesombongan. Saul rela tak mentaati perintah Tuhan. Dan bagi Allah, penolakan akan perintahnya berarti penolakan akan kepemimpinan Allah dalam kehidupan Saul. Samuel dengan tegas menyuarakan firman Allah, taat kepada Tuhan apapun alasannya. Nah, saudara sekalian, besok pagi dalam renungan pagi kita akan lanjutkan. Walaupun kelihatannya Saul mengaku dosa, tetapi pertobatan bukanlah yang demikian yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang utama dan yang pertama Tuhan inginkan dari kita adalah persembahan kasih dari hati kita yang tulus melayani Dia. Yang Tuhan kehendaki adalah batin kita, kerendahan hati kita, dan kehancuran jiwa kita di hadapannya untuk melayani Dia. Nah, saudara-saudaraku, dalam segala situasi yang dikehendaki oleh Tuhan adalah tetap taat sempurna. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita, saudara sekalian, untuk tidak tergoda kepada harta dan tidak tergoda kepada nama, untuk memperbesar diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri. Alasan perut yang seringkali membuat orang jauh daripada Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita, saudaraku, untuk melaksanakan firman ini dalam kehidupan kita. Kita menyelidiki hati kita untuk tidak tergoda terhadap segala hal yang memiliki potensi menjauhkan kita dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami diingatkan sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami tak lebih dari Saul yang memiliki potensi untuk jatuh ke dalam dosa. Jikalau harta, kekuasaan, dan nama baik menjadi prioritas kami, dan kami mengenyampingkan Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu yang adil itulah yang akan mengadili kami. Maka sekarang ya Tuhan, kami berdoa supaya Engkau yang menuntun dan menguatkan kami semua untuk berjalan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan tulus ikhlas. Bukan karena harta, bukan karena nama baik, bukan karena kejayaan. Dan Roh Kudus, bantulah kami supaya segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup ini adalah motivasinya untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk memuliakan diri sendiri. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, dalam segala keadaan hidup mereka. Tuhan hadirlah. Mereka yang sedang bersedih, Tuhan hiburkan. Mereka yang sedang sakit dan menanti pemulihan dari Tuhan, Engkau yang akan turut campur tangan. Bagi kami semua yang memikul tugas dan tanggung jawab yang berat, pemerintah kami, pelayan-pelayan dalam jemaat, dan semua pengurus gerejawi, kiranya Tuhan berkenan memberkati hidup dan pelayanan kami. Seluruh umat-Mu dalam aktivitas mereka hari ini, biarkanlah kami semua bergerak, bertindak, berupaya, berjuang di dalam tangan kasih Tuhan saja. Dengarlah doa kami ya Tuhan pagi ini, kami serukan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.